Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-13, pelajaran yang terakhir dalam triwulan yang keempat tahun 2024 yang bertajuk Epilog Mengenali Yesus dan Firman-Nya. Saudara, untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar, mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk sekolah Sabat kita pelajaran ke-13, Epilog Mengenali Yesus dan Firman-Nya. Yang menjadi pertanyaan, apa kaitan istimewa Yesus dan Firman-Nya? Ayat hafalan kita, Yohanes 5 ayat 39 mengatakan, "Kamu mengkaji kitab suci dengan tekun karena kamu percaya dalamnya kamu mendapat hidup kekal. Sebenarnya kitab suci memberikan kesaksian tentang diriku." Saudara, untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Pendahuluan. Injil Yohanes seperti Injil Markus berakhir dengan sebuah pertemuan di Galilea. Pelajaran terakhir kita tentang Yohanes ini membincangkan pertemuan itu, tetapi mengintegrasikannya dengan tema bagaimana kita mengenal Yesus dan firman Tuhan, yaitu sebuah konsep yang terdapat dalam Injil keempat. Dalam minggu terakhir kita di Yohanes, kita akan melihat beberapa titik penting di dalam Injil ini yang dapat membantu kita melampaui sekadar pengetahuan tentang Yesus kepada sebaliknya mengenalinya dengan lebih baik dan lebih dekat kepadanya dan firman-Nya. Melalui para wanita itu, Yesus telah memberikan perintah berikut kepada murid-murid. "Pergilah dan beritahu saudara-saudaraku untuk pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku." Matius 28 ayat 10. Ketika mereka masih di Yerusalem, Yesus menampakkan diri kepada mereka sebanyak 2 kali. Kemudian mereka berangkat ke Galilea. Di sana mereka mengadakan pertemuan ketiga mereka dengan Yesus. Pertemuan ini membentuk epilog pada Injil Yohanes. Kita juga akan mengkaji semula objektif utama Yohanes di dalam menulis Injilnya, yaitu untuk mengetahui Yesus dan firman-Nya. Dan untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 bahagian seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu pertemuan di Galilea. Apa yang berlaku di Galilea? Apa yang terjadi kepada Petrus setelah dia bertemu dengan Yesus? Saudara, dalam Yohanes 21 ayat 15 mengatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, saya pergi memancing. Apakah yang mendorong Petrus untuk kembali kepada aktiviti lamanya? Bosan menunggu? Perlu mencari sumber untuk menyokong dirinya dan orang lain? Apakah menyesal? Rasa tidak selamat? Walau apapun, sekali lagi aktiviti malam memancing adalah kegagalan. Yohanes 21 ayat 3. Nah, kemunculan Yesus yang tidak dijangkakan mempunyai 2 tujuan. Yaitu pertama, untuk meyakinkan mereka bahwa Dia akan menyediakan keperluan mereka, dan untuk memulihkan Petrus secara terbuka. "Simon, adakah awak kasihkan aku?" "Ya, Tuhan. Kamu tahu bahwa aku mengasihi engkau." Inilah kata antara Petrus dan Yesus. Nah, dengan meninggalkan keangkuhannya yang dahulu, "Saya akan menyerahkan nyawaku untukmu." Yohanes 13 ayat 37. Petrus dengan rendah hati mengakui bahwa dengan sendirinya dia tidak boleh mengasihi seperti Yesus mengasihinya. Satu-satunya keselamatannya ialah meletakkan dirinya di tangan Yesus. Engkau tahu, ya, seperti Petrus, letakkanlah hidup Anda di tangan Yesus dan jangan percaya pada pendapat Anda sendiri. Nah, untuk membahas pelajaran pada minggu ini ada baiknya saudara bahaskan 2 soalan yang tertera di skrin Anda.
Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu memfokuskan pandangan kepada Yesus. Nah, apa sebab kita harus terus fokus kepada Tuhan Yesus? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Yohanes 21 ayat 21. Nah, semasa mereka berjalan di tepi pantai, Yesus memberitahu Petrus bahwa apabila dia menjadi tua nanti, dia akan mati di atas kayu salib. Dan dia menambahkan, "Ikutlah aku." Yohanes 21 ayat 18 hingga 19. Nah, bahagian terakhir seolah-olah tidak disedari oleh Petrus. Apabila melihat Yohanes, persoalannya ialah, "Aku akan disalibkan." Tetapi bagaimana dengan Yohanes? Yohanes 21 ayat 20 hingga 21. Jawaban Yesus adalah jelas. Kamu tidak perlu risau tentang apa yang orang lain lakukan. Kamu ikutlah aku. Yohanes 21 ayat 22. Nah, ada yang menyangka Yesus berkata bahwa Yohanes akan hidup apabila dia kembali. Namun, hal itu bukan yang dimaksudkan. Isunya bukan bagaimana atau bila Yohanes akan mati. Perkara yang pentingnya lah mengikuti Yesus secara pribadi, tidak kira apa yang orang lain katakan. Ideanya adalah untuk memberi tumpuan kepada Yesus dan bukannya kepada orang lain yang mungkin mengecewakan kita atau menyakiti kita. Saudara, di screen kita ada 3 soalan yang kita boleh bahas, bincang di dalam kelas Sabat. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu cahaya dan kegelapan. Nah, menjadi pertanyaan, apa makna cahaya dan kegelapan itu dalam konteks rohani menurut Yohanes? Nah, Yohanes 1 ayat 5 katakan, "Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya." Dari segi rohani, dari mana datangnya cahaya? Dari mana datangnya kegelapan? Dalam Kisah 26 ayat 18, kita dapat melihatnya dengan jelas. Kegelapan itu maksudnya adalah Satan. Cahaya itu maksudnya adalah Tuhan. Karena dosa, dunia ini berada di bawah kekuasaan setan, dan oleh itu menjadi dunia kegelapan. Karena dosa, dunia ini berada di bawah kekuasaan setan, dan oleh itu menjadi dunia kegelapan. Nah, Yesus adalah terang, dan oleh itu sesiapa yang mengikuti Yesus tidak akan berada di dalam kegelapan. Sebaliknya, sesiapa yang meninggalkan terang berada dalam kegelapan. Jika kita menerapkan prinsip ini dalam pembelajaran Alkitab, maka kita akan melihat bahwa bersatu dengan terang membawa kita kepada kebenaran, dan berada dalam kegelapan membawa kita kepada kesesatan dan kebohongan. Yohanes 8 ayat 42 hingga 45. Nah, di screen kita ada 3 pertanyaan yang kita boleh bahas, bincang di dalam kelas Sabat. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu teologi atau teologi dari atas atau dari bawah. Nah, bagaimana mentafsirkan firman Tuhan guna teologi dari sorga atau dari dunia? Firman Tuhan katakan Yohanes 12 ayat 49, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Yesus tidak mentafsirkan kitab suci sendiri dan tidak mengajar apa-apa dari rekaannya sendiri. Dia sentiasa membiarkan dirinya dipimpin oleh Bapa surgawi. Yohanes 12:49. Apabila mendekati Alkitab, kita mesti mengikuti kaedah yang sama, yaitu membiarkan diri kita dibimbing oleh Tuhan. Yohanes 4, Yohanes 6. Dengan mempelajari Alkitab berdasarkan pendapat kita sendiri, yaitu coba menyesuaikannya dengan konsep kita, maka kita merampas kuasanya yang mengubah dan yang memberikan kehidupan. Ibrani 4 ayat 12. Sikap kita mestilah mendengar dan patuh, yaitu mempraktikkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Dinamik mendengar dan mempraktikkan firman Tuhan adalah ungkapan kasih kepadanya. Yohanes 14:23. Dinamik ini yang mendengar dan mempraktikkan firman Tuhan adalah ungkapan kasih kepadanya. Yohanes 14 ayat 23. Di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas Sabat.
Kita masuk di tajuk yang terakhir, yaitu kelima, tinggal di dalam Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa nasihat Yohanes supaya kita tetap kuat dan setia di dalam kebenaran? Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus adalah seperti magnet. Dia mempunyai keupayaan untuk menarik orang berdosa kepadanya. Yohanes 12. Ketika kita mendekat kepadanya, kita dipakaikan dengan cahayanya. Injil Yohanes menunjukkan banyak contoh mengenai orang yang tertarik kepada Yesus, menerima dia dan berubah. Namun yang lain, walaupun tertarik kepadanya, menolaknya. Tapi Yesus pergi lebih jauh. Dia berkata bahwa tidak cukup untuk ditarik dan diterima olehnya. Kita mesti tinggal di dalam dia. Semasa kita menghampiri penghujung dunia ini adalah menjadi satu keperluan asas kita untuk kekal di dalam Yesus supaya kita tidak terpengaruh oleh tafsiran palsu tentang Tuhan dan firman-Nya. Dan bagaimana kita boleh kekal di dalam Dia? Dengan mematuhi perintahnya. Ini adalah ungkapan kasih Tuhan kepada kita manusia. Jadi saudara, di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas, bincang di dalam kelas-kelas Sabat. Pena Inspirasi menjelaskan lagi. Satu cahaya terang menyinari jalan kita hari ini, dan ia membawa ke arah peningkatan iman kepada Yesus. Kita mesti menerima setiap sinar cahaya itu dan berjalan di dalamnya, supaya itu tidak menjadi hukuman ke atas kita dalam penghakiman. Tugas dan kewajiban kita akan menjadi lebih penting apabila dia memperoleh pandangan yang lebih jelas tentang kebenaran. Cahaya membuat nyata dan menegur kesalahan yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan apabila terang datang, kehidupan dan tabiat manusia mesti berubah secara sepadan untuk selaras dengannya. Apabila cahaya yang bertambah besar diberikan, manusia mesti diperbaharui, ditinggalkan dan dimurnikan olehnya. Jadi saudara, begitulah respon Pena Inspirasi atau Ellen White tentang hal yang kita sudah pelajari sebentar tadi. Jadi saudara, kesimpulan dari pelajaran sekolah Sabat kita. Yang pertama, kepentingan penyerahan diri kepada Yesus. Petrus dan kepercayaan kepada Yesus. Dalam Yohanes 21, Yesus memulihkan Petrus secara terbuka, menekankan pentingnya menyerah diri sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak bergantung pada kekuatan sendiri. Dan Petrus mengakui ketidakmampuannya untuk mengasihi seperti Yesus. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, fokus yang Yesus adalah di dalam Yohanes 21 ayat 20 hingga 22. Menunjukkan pentingnya fokus kepada Yesus secara pribadi, bukan kepada orang lain. Karena hanya Yesus menjadi panduan hidup sejati. Kemudian yang kedua, poin kedua, kebenaran sebagai terang dan perlunya bimbingan ilahi. Yesus sebagai sumber terang. Dalam Yohanes 1 ayat 5, terang melambangkan kebenaran dan kehadiran Yesus. Sedangkan kegelapan adalah simbol dosa dan kekuasaan setan. Mengikuti Yesus membawa pada kebenaran dan kehidupan, sementara meninggalkannya menjerumuskan ke dalam kesesatan. Mengkaji Alkitab dengan kerendahan hati. Yohanes 12 ayat 49 hingga 50 mengajarkan bahwa untuk memahami firman Tuhan memerlukan bimbingan ilahi, bukan berdasarkan pendapat pribadi, agar kuasa transformasi firman tetap utuh. Dan yang ketiga, tinggal di dalam Yesus untuk berbuah. Kebergantungan pada Yesus, Yohanes 15 ayat 5, menekankan perlunya tinggal di dalam Yesus untuk hidup berbuah. Sebab tanpa Dia, tidak ada yang dapat dilakukan. Kepatuhan sebagai ungkapan kasih, tinggal di dalam Yesus diwujudkan melalui ketaatan pada perintahnya, Yohanes 15:10. Ia menjadi bukti kasih sejati kepadanya, Yohanes 14 ayat 15. Jadi saudara, sekian saja ringkasan sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena mendengar dan memberikan terbaik pada setiap kami. Khususnya
Kami bersyukur dari pelajaran sekolah sahabat kami dikuatkan, diingatkan. Tanpa Tuhan kami dapat melakukan itu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan setiap kami, sementara kami terus mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.